Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sehat semuanya. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya silakan untuk salah satu memimpin doa. Pak Eva silakan memimpin. Di tempat duduk, siap berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuatu yang baik mari kita mulai dengan hal yang baik. Salah satunya dengan cara berdoa. Ya, jadi ketika mau mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, kayaknya akan absen hari ini kelas 8 ya. Yang tidak masuk hari ini siapa saja? Julian Pasya terus Pakai izin apa sakit? Ya, jadi kalian kalau dalam pembelajaran usahakan untuk tetap berangkat, ya, jangan sampai apa. Kalau sakit tidak berangkat tidak apa, karena salah satunya kapan berangkat. Kalau berangkat kan tahu, kalau berangkat kan malah ketinggalan kan? Ya, kemarin kita sudah membahas. Kita masuk materi yang selanjutnya, ada yang disebut dengan gerak, kecepatan dan kelajuan. Sebelum mulai pembelajaran, Pak Yani mau SBG dulu. Kalau Pak Yani bilang satu, kalian jawabnya oke, ya. Satu jawabnya oke. Yang kedua, yes, ya. Yang ketiga, semangat. Ya. Yang ketiga apa tadi? Semangat. Yang keempat, jawabnya saya konsentrasi, konsentrasi. Yang kelima, saya siap belajar. Ya. Ulangi lagi tadi pertama Pak, satu, dua, yes, tiga, semangat, empat, konsentrasi, lima, ya kalau untuk satu ya bisa. Ya, saya cek kalian sudah siap atau belum ya. Kapuk satu, coba Pak. Kapuk dua, yes. Kapuk tiga, kapuk keempat, kapuk lima, belum kompak ya, langsung sekali lagi. Kapuk satu, kapuk dua, kapuk tiga, kapuk keempat, kapuk lima. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang gerak, kecepatan dan kelajuan. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini ada beberapa hal. Yang pertama, memahami tentang konsep gerak lurus. Yang kedua, menjelaskan perbedaan kecepatan dan kelajuan. Yang ketiga, menghitung kecepatan dan kelajuan rata-rata. Yang keempat, mengembangkan kemampuan berkritis melalui fenomena sehari-hari. Jadi nanti hari ini kita akan mempelajari beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian harus mengenal apa itu gerak dulu. Kemudian nanti ada istilah kelajuan dan kecepatan. Ya, ada 8 profil lulusan. Kalau kemarin kan kita ada tahun 6 ya. Profil pelajar Pancasila kan ada 6. Nah, sekarang di kurikulum yang baru, pendekatan yang baru, pendekatan belajar mendalam, ada 8 dimensi profil lulusan. Yang beda dari profil pelajar Pancasila apa? Dua ini. Ada yang namanya kesehatan dan komunikasi. Profil dimensi profil Pancasila ada 6. Sekarang itu kita ada 8. Yang tambahannya adalah kesehatan sama komunikasi. Kalau ini kan ada 8. Yang pertama apa? Dibaca. Ya, contohnya tadi kita berdoa. Yang kedua, kalau dulu namanya kebinekaan juga, sekarang ganti istilah namanya kuat sama harus bermasyarakat.
Kemudian ketiga apa? Keempat, kelima, kalau dulu namanya gotong royong ya. Keenam, tujuh, delapan. Ini adalah 8 dimensi yang harus dicapai atau harus wajib kalian capai dalam pembelajaran. Untuk pembelajaran kali ini ada 3 dimensi. Yang paling ditekankan penalaran kritis karena kita akan praktek ya. Kemudian kolaborasi karena berkelompok. Kemudian komunikasi. Komunikasi karena nanti kita akan presentasi. Ya. Lanjut ya. Nah, tema konsepnya sebelum kita mengenal pajuan dan perpindahan, kita harus mengenal istilah jarak dan perpindahan. Yang namanya jarak apa kemarin? Jarak apa namanya kemarin? Jarak panjang lintasan. Jadi yang namanya jarak panjang suatu lintasan. Kalau perpindahan kemarin apa? Perpindahan perubahan posisi titik awal terhadap titik akhir. Jadi kalau jarak itu kuncinya panjang lintasannya. Kalau perpindahan kalian fokusnya pada titik awal dan titik akhirnya. Karena bentuknya. Nah, kalau kecepatan rumusnya itu kan perpindahan dibagi waktu. Kalau acuan jarak dibagi waktu. Jadi perpindahan. Kalau kecepatan perpindahan dibagi waktu. Kalau jarak acuan dibagi waktu. Ya. Dan kita harus paham perpindahannya bagaimana, jaraknya bagaimana. Ini definisi berat perubahan posisi terhadap titik acuan. Contohnya ya mobil sedang bergerak di jalan raya, kemudian jauh jatuh dari pohon, gerak jauh. Ini jarak dan perpindahan. Kalau jarak tadi total lintasan atau biasanya kita ambil yang namanya panjang lintasan, sama saja. Kemudian yang namanya jarak itu besaran soalan. Kalau perpindahan posisi dari titik awal ke titik akhir besarannya vektor. Maksudnya apa? Antara skalar dan vektor. Kalau skalar itu hanya memiliki besaran. Kalau vektor memiliki besaran dan arah. Jadi kalau skalar tadi hanya memiliki besaran, kalau vektor memiliki besaran dan arah. Jadi ada arahnya kemana ya? Nah, untuk rumusnya antara kerajuan dan kecepatan, tadi kan kerajuan rumusnya jarak dibagi waktu. Untuk mengingatnya kerajuan ada huruf J-nya kan, berarti jarak. Kalau kecepatan kan ada J-nya, berarti apa? Perpindahan dibagi waktu. Rumusnya S dibagi T, ini juga rumusnya X boleh S, sama saja dibagi dengan T. Sampai sini paham semuanya? Paham ya? Nanti lebih pahamnya kalau kita sudah praktik ya. Sekarang mari kita praktek ya. Jadi nanti kita akan praktek mengukur jarak dulu, kemudian menghitung waktu, dan yang ketiga menghitung kerajuan ya. Ya sekarang kemarin sudah saya bayangin di kelompok kan? Masih ingat kelompoknya masing-masing? Ya. Kalau masih ingat, nanti saya akan bagikan tempatnya ini. Kelompok satu mana? Depan. Mana kelompoknya satu-satu? Ada lagi? Kelompok tiga. Kelompok kedua. Ya, kita prakteknya dua. Jadi nanti silakan kalian siapkan pulpen sama bukunya saja ya. Ya, berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing. Jaraknya terlebih dahulu. Jaraknya dari titik awal ke sini sampai titik akhir. Silakan Bapak dibaca. Kita jalan ke sana, yuk.
dari sana sampai sini berapa hebat? 17 meter. Nah, itu sebagai nanti sebagai jarak. Nah, jadi ingat-ingat dari sana sampai sini adalah sebagai jarak. Langkah kedua, kalian siapkan stopwatch-nya. Kalau sudah, nanti salah satu dari teman kalian lari 3 kali putaran. Nih, 1, 2, 3. Nanti waktunya dihitung. Paham ya? Yang lain paham ya? Nah, sekarang yang kasih kode Haifa ya. Ada kelompok lain biar kelompok dulu itu siapa yang mau lari? Perempuan dulu, perempuan. Kelompoknya kamu mau lari siapa? Yang ngasih timer duduk sebelah sini. Nih, kamu duduk. Timernya lagi ya? Timernya mana? Ini, timernya ini? Timernya apa? Kalau sudah siap timernya, nanti lari ke sana balik lagi. 3 kali ya. Timernya sudah bisa ya? Kali 3, kamu yang menghitung ya. Timernya mana? 3, 2, 1. Yuk lari. Balik lagi ya. Tadi kita sudah praktik, tadi untuk jarak sudah kan? Sudah mulai. Oke, tadi kita sudah praktik sudah mengukur jarak dari titik satu ke titik yang lain kan? Berapa tadi jaraknya? Berapa? Jaraknya satu dari sana ke sana berapa tadi? 17 meter. Maka kalian masukkan jaraknya 17 meter. Tadi kalian larinya berapa kali? 4. Maka jaraknya berapa? Berarti 17 dikali 4. Tulis masukkan di tabel. Kemudian waktunya kan sudah pakai waktu masing-masing kan? Waktunya silakan dimasukkan. Misalkan tadi Patan larinya berapa waktunya ditulis? Waktunya Patan ditulis waktunya berapa? Kalau sudah, silakan dihitung jaraknya, kecepatannya. Berarti apa? Jarak dibagi waktu. Sudah bisa menghitungnya? Nah, kalau sudah, silakan diskusikan dengan kelompoknya, dihitung dulu. Ya, saya beri waktu 10 menit untuk diskusi dan menghitung. Aslinya kan enggak sama-sama. Ya, dimasukkan gitu. Ya, sekarang apa? Ya, waktunya sendiri. Ya, jangan lupa dijawab pertanyaannya di bawahnya. Enggak apa-apa. Harusnya verifikasi satu ya. Ditulis. Nah, dijawab pertanyaannya. Selanjutnya, pembelajaran selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Untuk perwakilan kelompok silakan untuk maju. Kelompok Mbak Heko ya, silakan untuk maju. Dari
Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Mantap ya. Kalau ada yang presentasi atau maju ya kita berikan apresiasi. Ya selanjutnya kelompok selanjutnya. Kelompok tadi yang untuk maju enggak? Ya. Jadi tentang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan diskusi kelompok kami. Apa yang dimaksud dengan kecepatan? Kecepatan adalah suatu benda yang bergerak mengalami perpindahan posisi dan menempuh waktu tertentu akan menghasilkan besaran baru yang disebut kecepatan. Maka apa saja mengenai kecepatan? Perubahannya bisa berupa perubahan nilai, perubahan arah, perubahan nilai dan arah. Kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, yaitu perubahan bukan hanya perubahan jarak, tetapi juga perubahan posisi. Walaupun jarak antara benda dan titik tujuan, kita bergerak semua benda memerlukan besaran perpindahan yang diperlukan dari satu posisi ke posisi lainnya, atau informasi tentang nilai lintasan yang dari gerak benda yang dikenal dengan jarak tempuh. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama ya. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Mantap. Nah, sekarang kesimpulannya dari dua itu kira-kira apa? Yang mempengaruhi kecepatan apa? Yang pertama jaraknya. Kalau semakin jaraknya semakin besar, maka kecepatannya semakin berkurang. Ya enggak? Yang kedua yang mempengaruhi apa? Waktu. Kalau waktu ini semakin cepat, maka kecepatannya makin cepat atau tidak? Semakin cepat. Jadi yang mempengaruhi kecepatan dan kemajuan adalah jarak dan waktu. Sampai sini bisa dipahami? Nah, ya. Sekarang untuk kalian saya ingin tahu kalian paham apa tidak, ini ada kuis. Kalian silakan buka dulu HP-nya. Nah, tulis di Google kahot.t ya, kahot tulis saja juga. Dua 9113. Silakan diberi nama kelompoknya, kelompok apa ya? Ya masuk, kalau sudah masuk antrian silakan masuk. Nah, Zahra, Amelia, dulu itu nama kelompoknya jangan nama kelompoknya misalkan semangat boleh, kelompok satu boleh. Jangan kelompok satu kasih nama kelompoknya, namanya apa? Kelompok mawar. Nah, kemudian kelompok 4. Nah, kelompok Amel, Amel. Nah, sudah ya, sudah masuk semua ya. Oke. Sekarang kalian mulai. Nah, jawabnya cepat-cepat ya. 3, 2, 1 ya. Nah, pilihnya ada segitiga ini ya. Pilih. Kalau A berarti segitiga, kalau B kanan, kalau C segitiga ketupat, kalau D persegi. Sudah? Nah, 10. Nah,
2. Yang juara sementara kelompok 1. Ya, peringkat 2-nya kelompok 2. Yang lain bisa bersaing. Ini baru satu soal. Soal selanjutnya. Nah, ayo. Siap-siap. Semakin cepat karena semakin poinnya semakin besar ya. Nah. Let's run. Nah. Baru nah, sudah jauh semua nih. Kita dapat apa? Jawaban. Ya, ini tunggu waktunya ya. Klasemennya siapa? Kelompoknya siapa? Ya, masih kelompok 1. Ya, masih bisa disalin. Lanjut. Ya. Yuk, lain. Kuis yang lain. Nanti materi ini sejauh ya. 1 kelompok, 2 kelompok. Kalau namanya sejauh ya, 4 kelompok. Dan jawabannya adalah dan kelompoknya kira-kira kelompoknya siapa? Kelompoknya siapa? Kita lihat. Posisinya peringkat 3. Zahra. Amin. Yang satu lagi kamu cetak ya. Yang satu kelompok tidak masuk ke video berarti ya. Dan dikasih apa pertemuannya Mel? Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren. Wow, keren. Senang? Ya. Baik, pembelajaran hari ini kalian belajar apa saja? Tadi pembelajaran hari ini belajar apa saja? Sekarang pelajaran jarak dan bilangan. Bedanya pelajaran sama jarak apa tadi? Pelajaran ada tiga pelajaran yang kecepatan, punya arah. Ya, itu saja. Apakah ini kalian senang belajar hari ini? Kalau senang, bila seperti ini. Ya, sekian pelajaran hari ini. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.